Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh makna tentang laku prihatin dan tapa brata, kekuatan tanpa kekuatan. Kisah yang syarat dengan ajaran leluhur, perjalanan batin, dan pencerahan yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dan makna berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya selalu mendapatkan update terbaru. Di sebuah lereng gunung yang sepi, di mana kabut turun setiap pagi dan suara alam lebih fasih berbicara daripada manusia, seorang lelaki muda menapaki jalan yang jarang dipilih. Ia bukan bangsawan, bukan pula seorang yang memiliki kuasa, melainkan seorang biasa yang menyadari bahwa kehidupan dunia penuh dengan fata morgana. Ia bernama Jaka Sasmita, seorang pengelana yang memilih meninggalkan gemerlap kota untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada sekadar harta atau kedudukan, makna sejati tentang dirinya sendiri. Hari-hari awal perjalanannya terasa berat. Ia terbiasa hidup dengan kenyamanan, makanan cukup, tempat tidur hangat, dan obrolan ramai dengan sesama. Namun begitu ia memutuskan menjalani laku prihatin, sebuah jalan hidup penuh pengendalian diri, ia mulai mengurangi segala kenikmatan. Ia makan sekadarnya, hanya air putih dan nasi jagung. Ia tidur beralaskan tanah, beratapkan langit yang dingin. Ia berjalan tanpa alas kaki, membiarkan luka kecil menghias telapak kakinya. Bagi orang biasa, itu mungkin penderitaan. Namun bagi Jaka Sasmita, semua itu adalah pintu menuju kebebasan batin. Ia mulai memahami bahwa tubuh hanyalah wadah, dan keinginan hanyalah api yang tak pernah puas. Dengan membatasi diri, ia sedang memadamkan api yang selama ini membakar batinnya tanpa ia sadari. Suatu malam, saat ia duduk bersila di tepi sungai, terdengar suara air mengalir pelan, seakan mengajarkan satu hal, air tidak pernah melawan, tetapi ia selalu menang. Dari sana ia belajar tentang tapa brata, sebuah disiplin batin di mana manusia tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menundukkan nafsu, ego, serta amarah. Dalam sunyi, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Semakin ia melepaskan dunia, semakin dalam pula ia merasakan kekuatan yang bukan berasal dari otot atau senjata. Ia mulai mengerti arti pepatah kuno, kekuatan tanpa kekuatan. Sebuah daya yang lahir bukan dari kuasa lahiriah, melainkan dari kesucian batin yang bebas dari keterikatan. Namun perjalanan Jaka Sasmita masih panjang. Godaan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Bayangan masa lalu, rasa ingin kembali pada kenyamanan, serta bisikan ego terus menguji keteguhan hatinya. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menapaki jalan ini, meski harus kehilangan segalanya, demi menemukan yang sejati." Bagian pertama ini menandai awal dari sebuah pengembaraan batin, sebuah jalan yang sunyi, namun justru di sanalah rahasia kekuatan tertinggi bersemayam. Hari-hari berlalu, Jaka Sasmita semakin terbiasa dengan kehidupan sederhana di hutan dan gunung. Namun, justru ketika ia mulai merasa tenang, ujian datang. Suatu sore, ia berjalan menuju desa terdekat untuk mencari sedikit bekal. Di sana, matanya kembali tertumbuk pada hiruk-pikuk dunia, orang-orang tertawa di warung, aroma makanan lezat tercium dari tungku, dan wajah-wajah riang anak-anak berlarian tanpa beban. Sekilas, hatinya goyah. Ada kerinduan untuk kembali menikmati semuanya, makanan hangat, suara canda tawa, dan kenyamanan kehidupan biasa. Ego di dalam dirinya berbisik, "Mengapa engkau harus menderita, sementara orang lain hidup bahagia?"
Apakah jalan ini benar-benar membawamu pada kebenaran? Jaka Sasmita terdiam lama. Ia duduk di bawah pohon besar, menundukkan kepala, mencoba melawan bisikan batin itu. Dalam keheningan, ia teringat pada ajaran leluhur, laku prihatin bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk membebaskan diri. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa semua godaan itu hanyalah ujian. Dunia memang penuh pesona, tetapi pesona itu sering menjerat manusia sehingga lupa pada jati dirinya. Malam itu, ia kembali ke pertapaan kecilnya di tepi hutan. Ia memilih berpuasa 3 hari, hanya minum air sungai. Di tengah lapar dan letih, ia merasakan tubuhnya semakin lemah, tetapi justru batinnya terasa semakin kuat. Setiap kali rasa ingin menyerah muncul, ia mengucapkan mantra dalam hati. Aku bukan tubuh ini. Aku bukan nafsu ini. Aku adalah jiwa yang abadi. Hari kedua, ujian batin semakin berat. Ia bermimpi didatangi sosok perempuan cantik yang menggoda dengan kelembutan. Ia hampir tergoda, tetapi sebelum terseret dalam ilusi itu, ia mendengar suara samar dari dalam dirinya, ingat tujuanmu. Jaka pun terbangun, berkeringat, lalu bersujud lama sekali, memohon agar hatinya tidak tergelincir. Pada hari ketiga, ia merasa tubuhnya begitu ringan. Meski perut kosong, langkahnya mantap. Ia melihat alam dengan pandangan baru. Suara burung terdengar lebih jernih, angin berhembus dengan kedamaian, dan bintang-bintang di langit seakan berbicara padanya. Ia mulai memahami bahwa tapa brata bukan sekadar menahan lapar, tetapi menajamkan kesadaran. Ujian demi ujian itu membuatnya semakin sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menguasai orang lain, melainkan kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Dunia luar bisa penuh gemerlap, tetapi jika batin terkekang oleh nafsu, maka manusia tetaplah budak. Sebaliknya, meski hidup sederhana, bila hati bebas, maka ia sesungguhnya penguasa sejati. Di malam yang hening, Jaka Sasmita menatap langit penuh bintang dan berucap lirih. Aku telah melewati godaan pertama. Tapi aku tahu, jalan ini masih panjang. Aku akan terus melangkah, hingga aku benar-benar menemukan kekuatan tanpa kekuatan. Setelah melewati ujian pertama berupa godaan dunia, Jaka Sasmita semakin dalam menapaki jalan tapa brata. Ia memilih untuk lebih lama tinggal di hutan, jauh dari hiruk-pikuk manusia. Di sanalah ia benar-benar bersahabat dengan sunyi. Awalnya, kesunyian terasa berat. Malam yang hening membuatnya merasa sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan desiran angin. Kadang, ia mendengar lolongan serigala dari kejauhan, membuat bulu kuduk meremang. Namun, semakin ia berdiam, semakin ia sadar bahwa kesunyian bukan musuh, melainkan guru. Dalam sunyi, pikiran yang semula gaduh mulai mereda. Gelombang kecemasan, keinginan, dan kenangan masa lalu yang biasanya membelenggu perlahan-lahan menghilang. Ia menyadari bahwa manusia seringkali lari dari sepi, padahal justru disitulah ia bisa mendengar suara terdalam dari jiwanya sendiri. Suatu malam, Jaka Sasmita duduk bersila di tepi danau yang permukaannya memantulkan cahaya bulan. Ia menutup mata, bernapas perlahan, lalu masuk ke dalam keheningan. Dalam keadaan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya seakan lenyap, pikirannya terasa lapang, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Dalam batinnya, ia mendengar bisikan halus, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Engkau mencari kekuatan, tapi bukan untuk berkuasa. Engkau mencari cahaya, tapi bukan untuk disembah. Ketahuilah, kekuatan sejati lahir ketika engkau tiada lagi menganggap dirimu sebagai pusat segalanya.
Bisikan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tersadar bahwa jalan yang ia tempuh bukan untuk memperoleh kekuatan agar dipandang hebat, melainkan untuk menyatu dengan sesuatu yang lebih agung, sang sumber kehidupan. Sejak malam itu, ia mulai merasakan perubahan. Setiap langkah yang ia ambil lebih ringan, setiap pandangan lebih jernih. Ia bisa melihat daun jatuh tanpa kesedihan, air mengalir tanpa penyesalan, dan angin berhembus tanpa ambisi. Dari sana ia belajar, alam adalah guru tapa brata. Namun, pengalaman spiritual itu juga membawa ujian baru. Sunyi kadang membuka luka lama yang ia pendam. Bayangan wajah orang tuanya, kegagalan masa mudanya, dan rasa bersalah yang dulu ia lupakan, kembali muncul ke permukaan. Hatinya sempat goyah, air matanya jatuh tanpa henti. Tetapi ia tak melarikan diri. Ia memilih menghadapi semuanya, menyadari bahwa pembersihan batin tidak mungkin terjadi tanpa luka-luka lama yang disembuhkan. Hari-hari itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan Jaka Sasmita. Ia mulai benar-benar memahami bahwa laku prihatin bukanlah penderitaan, melainkan pembersihan. Ia bukan sedang menghukum dirinya, melainkan sedang mengupas satu demi satu lapisan yang menutupi cahaya jiwanya. Di ujung malam, ia berucap dengan tenang. Jika kesunyian ini adalah gerbang, maka aku akan terus duduk di sini. Biarlah aku lenyap, agar yang sejati bisa muncul. Hari demi hari, Jaka Sasmita kian menyadari bahwa dirinya bukanlah makhluk yang terpisah dari alam. Semakin ia mendalami tapa brata, semakin jelas bahwa alam semesta bukan hanya latar belakang kehidupannya, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Setiap fajar, ia bangun lebih awal untuk menyambut cahaya matahari pertama. Sinar lembut itu jatuh di wajahnya, seolah mengingatkan bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan baru untuk tumbuh. Ia belajar bahwa matahari tidak pernah menuntut balasan, ia hanya memberi terang. Dari sana, Jaka Sasmita memahami bahwa laku prihatin bukan sekadar menahan, melainkan juga memberi ketenangan bagi orang lain, memberi ruang bagi kehidupan untuk berjalan apa adanya. Siang hari, ia berjalan menyusuri hutan, memperhatikan setiap detail kecil, semut yang bekerja tanpa lelah, bunga yang mekar tanpa suara, burung yang terbang tanpa rasa takut. Semuanya bergerak sesuai hukum alam, tanpa pamrih, tanpa ambisi berlebihan. Ia merenung, mengapa manusia sering melawan arus, padahal alam mengajarkan bahwa harmoni adalah kunci kekuatan. Malam hari, ia duduk bersila di bawah pohon besar, menatap bintang-bintang yang bersinar jauh di langit. Ia merasakan dirinya sekecil debu, namun sekaligus bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Kesadaran itu membuatnya rendah hati. Ia mulai mengerti arti sejati dari pepatah leluhur, manunggal ing kaula lan Gusti. Menyatu dengan semesta berarti juga menyatu dengan Sang Pencipta. Pengalaman itu membuat batinnya semakin damai. Ia tak lagi mencari kekuatan untuk menaklukkan, melainkan kekuatan untuk memahami. Ia tidak lagi haus akan pujian, melainkan haus akan keselarasan. Ia mulai merasakan apa yang disebut para resi kuno sebagai kekuatan tanpa kekuatan, daya yang lahir dari penyerahan diri total kepada kehendak semesta. Namun, perjalanan itu belum usai. Alam yang memberinya ketenangan, juga memberinya ujian. Suatu malam, hujan deras turun, angin kencang mengguncang hutan. Petir menyambar, membuat pepohonan tumbang. Jaka Sasmita berusaha bertahan, tubuhnya basah kuyup, namun ia memilih tidak lari. Ia duduk bersila di bawah hujan, membiarkan badai memeluknya. Dalam kondisi itu, ia merasa tubuhnya lemah, tapi jiwanya kokoh. Ia berbisik dalam hati. Jika alam marah, aku akan ikut dalam amarahnya. Jika alam tenang,
aku akan ikut dalam tenangnya. Karena aku bukan musuh alam, aku adalah bagian dari alam. Badai pun berlalu. Langit kembali cerah, bintang-bintang muncul di ufuk timur. Di saat itulah, Jaka Sasmita merasakan sesuatu yang dalam. Ia tidak lagi merasa terpisah, melainkan menyatu. Dengan air mata bercampur hujan yang masih menetes, ia berkata lirih. Kini aku tahu, kekuatan sejati bukanlah melawan, melainkan menyatu. Waktu terus berjalan. Jaka Sasmita sudah berbulan-bulan menjalani laku prihatin dan tapa brata. Tubuhnya makin kurus, kulitnya menghitam karena terik matahari, namun matanya justru memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Ia bukan lagi orang biasa yang mencari kenyamanan dunia, melainkan seorang pengembara batin yang menemukan kedamaian sejati. Suatu pagi, ketika embun masih menempel di dedaunan, ia duduk bersila di tepi jurang. Dari sana, ia memandang luas ke arah lembah, gunung, dan langit biru yang membentang tanpa batas. Angin berhembus lembut, seakan menyapa seorang sahabat lama. Di saat itu, Jaka Sasmita merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kekuatan mengalir, bukan dari otot, bukan dari pikiran, melainkan dari ketenangan batinnya. Ia menyadari bahwa selama ini manusia salah kaprah dalam memaknai kekuatan. Banyak yang mengira kekuatan lahir dari senjata, harta, atau kedudukan. Padahal, semua itu hanya ilusi yang cepat berlalu. Kekuatan sejati justru lahir ketika seseorang tidak lagi dikuasai oleh dirinya sendiri. Ketika lapar, ia tidak diperbudak oleh keinginan makan. Ketika marah, ia tidak diperbudak oleh amarah. Ketika takut, ia tidak diperbudak oleh ketakutan. Semua itu menjadikan dirinya teguh, meski tubuhnya rapuh. Pada suatu malam, ia bermeditasi di bawah pohon beringin tua. Dalam keheningan, ia merasakan dirinya menyatu sepenuhnya dengan alam semesta. Tidak ada lagi batas antara dirinya dengan pepohonan, sungai, langit, dan bintang. Ia hanyut dalam samudera kesadaran yang luas tak terbatas. Dalam keadaan itu, ia mendengar suara batin yang dalam. Kekuatan tanpa kekuatan adalah ketika engkau menjadi kosong. Dan dari kekosongan itulah mengalir daya yang tak tertandingi. Karena siapa yang bisa mengalahkan air? Ia lemah, namun meluluhkan batu. Siapa yang bisa mengalahkan angin? Ia tak terlihat, namun mengguncang gunung. Air mata menetes dari mata Jaka Sasmita. Ia sadar, perjalanannya menemukan puncak. Ia telah belajar menjadi air, menjadi angin, menjadi tanah, dan menjadi api, bukan untuk berkuasa, tetapi untuk selaras. Sejak saat itu, Jaka Sasmita tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa setiap langkahnya adalah langkah semesta. Setiap nafasnya adalah nafas alam. Ia tidak membutuhkan senjata, tidak membutuhkan tahta, karena ia telah menemukan kekuatan tanpa kekuatan, sebuah daya yang membuatnya teguh tanpa harus menguasai siapapun. Dan ketika ia turun kembali ke desa, orang-orang melihatnya bukan sebagai seorang pertapa yang menderita, melainkan sebagai sosok yang memancarkan ketenangan. Tatapan matanya menyejukkan, kata-katanya sederhana namun dalam, dan kehadirannya membawa rasa damai bagi siapa saja yang mendekat. Perjalanannya telah selesai, namun warisan batinnya akan terus hidup. Bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan dunia, melainkan menaklukkan diri sendiri.